Yang menjadi tantangan terbesar buat kita, jangankan anak-anak ya, orang tua saja juga pasti merasakan hal yang sama, yaitu bagaimana menjaga konsistensi ibadah pasca Ramadan. Karena biasanya di bulan Ramadan itu anak-anak excited banget buat lebih memperbanyak ibadah. Kita juga sebagai orang dewasa juga merasakan hal yang sama. Tapi setelah Ramadan itu jomplang banget deh pokoknya. Ya boro-boro buat misalnya puasa sunnah atau misalnya untuk sholat sunnah gitu. Sholat yang wajib aja terkadang untuk ngajak anak-anak sholat wajib itu agak berat. Nah, kira-kira gimana caranya merawat fitrah keimanan pasca Ramadan? Yuk simak videonya kali ini. Assalamualaikum, dear Ayah Bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar home education, homeschooling, dan ragam aktivitas bersama keluarga. So, buat Ayah Bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Nah, tadi sudah kita sebutkan ya di intro bahwa kita akan bahas topik tentang merawat fitrah keimanan pasca Ramadan. Gimana Ramadan Ayah Bunda sekalian? Apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik? Atau minimal jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya? Atau justru banyak tantangan banget nih di Ramadan kali ini? Oh ya, sebelumnya kami sekeluarga di Keluarga Peradaban mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima segala amal salih kita di bulan Ramadan dan menjaga fitrah keimanan kita, menjaga ruhiyah kita untuk tetap menjaga semangat vibes Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Nah, sekarang inilah yang jadi bahan obrolan kita di video kali ini, yang jadi PR bareng-bareng ya, termasuk di keluarga kami juga, bagaimana supaya kita tetap semangat nih untuk beribadah dan juga tetap bisa merawat fitrah keimanan keluarga ya. Khususnya buat case-nya adalah anak-anak, dan di keluarga kami anak-anak di usia dini. Nah, sebelum lanjut ke video tips-tipsnya, bagaimana misalnya kita nanti sama-sama mencoba dan mengupayakan merawat fitrah keimanan dalam keluarga, kita bahas dulu ya terkait definisi fitrah keimanan itu sendiri. Nah, sebenarnya fitrah keimanan itu seperti apa sih? Jadi, kalau keimanan ini bisa juga kita definisikan sebagai kondisi ruhiyah atau spiritual diri kita. Jadi, yang namanya keimanan ini tidak hanya kita bicara tentang ibadah ritual saja, tapi juga bagaimana menumbuhkan kecintaan keluarga kita, khususnya buat anak-anak terhadap ibadah itu sendiri gitu, kecintaan kepada Allah, dan bagaimana anak-anak itu mencintai ibadah bukan karena terpaksa gitu, atau misalnya bukan hanya karena Ramadan saja, tapi juga memang karena dia sadar utuh ibadah itu adalah salah satu bentuk dia cinta kepada Allah, maka dia akan melaksanakan perintah Allah dengan senang hati dan tanpa beban. Sebenarnya PR-nya di situ. Nah, jadi ketika kita bicara tentang fitrah keimanan, maka tolak ukurnya bukan hanya kuantitas dari ibadah sendiri, misalnya tentang berapa banyak bacaan Al-Quran yang dibaca sehari-hari, atau misalnya berapa halaman, berapa juz, atau misalnya berapa banyak hafalannya anak-anak gitu ya, atau misalnya bicara tentang berapa sering anak-anak sholat sunnah gitu. Jadi bukan itu parameternya, tapi memang terkait kesan positif, kenangan indah yang anak-anak rasakan, momentum indah, memori indah yang anak-anak rasakan ketika anak-anak itu beribadah gitu, khususnya selama bulan Ramadan kemarin. Jadi jangan sampai ketika selesai Ramadan anak-anak malah ngerasa kapok gitu, atau ngerasa kalau bulan Ramadan capek, bulan Ramadan jadi harus puasa gitu ya, jadi merasa terbebani. Nah, itu justru nanti akan menjadi PR buat kita sebagai orang tua ke depannya gitu. Karena seringkali saya melihat beberapa studi kasus anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk saum, padahal dia belum masuk ke usia latih gitu ya, belum masuk usia 7-10 tahun,
kemudian digegas untuk harus puasa full. Nah, pada akhirnya ketika menyambut Ramadan di tahun berikutnya itu dia ngerasa males, nggak excited, atau ngerasa kayak udah bulan Ramadan, males banget nih bulan Ramadan, pasti capek, pasti harus disuruh puasa gitu. Jadi dia malah kapok. Jadi kenangan terhadap Ramadan itu malah jadi hal yang negatif, bukan hal yang menyenangkan gitu. Sedangkan harapannya kan kita setiap tahunnya semakin semangat gitu menjalani Ramadan, karena ada banyak ibadah spesial yang gak kita jalani kalau di bulan-bulan biasa gitu. Nah, harapannya kan yang membekas dari bulan Ramadan itu gitu, hal-hal yang positif, kenangan-kenangan yang indah, bukan yang justru kenangan negatifnya. Nah, kalau saya boleh mengutip dari kajiannya almarhum Ustadz Haris Santosa di Fitrah Based Life atau Fitrah Based Education, Ustadz Haris Santosa rahimahullah pernah menyebutkan bahwa parameter fitrah keimanan itu adalah seperti yang disebutkan di Quran yang membahas terkait syajaratut thayyibah atau pohon yang akarnya menghujam kuat ke tanah, kemudian batangnya kokoh hingga menjulang daun-daunnya ke langit, kemudian menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa dirasakan bagi sekitar. Jadi ketika kita bicara tentang fitrah keimanan, kalau memang fitrah keimanan itu tumbuh dengan baik di diri kita maupun di anak-anak kita, maka parameternya adalah apakah kita sudah menjadi syajaratut thayyibah itu gitu, menjadi pohon yang kuat, yang kokoh. Nah, kira-kira seperti apa tuh pohon yang kuat dan kokoh, dan bagaimana kita mengassessment diri kita apakah kita sudah atau anak-anak kita sudah menjadi syajaratut thayyibah itu? Kita bahas lebih deep lagi. Nah, karakteristik dari syajaratut thayyibah atau pohon yang baik yang ada di Quran Surat Ibrahim, Quran Surat ke-14 ayat 24 sampai 25, dimulai dari akarnya menghujam kuat di tanah. Jadi ternyata memang fitrah keimanan itu diukur dari akarnya gitu, fondasi kita, seberapa kita mencintai Allah gitu, seberapa kita merasa justru ketika melakukan ibadah itu ada rasa nikmat gitu ya, ada rasa bahagia, ada rasa senang, bahkan ketagihan. Nah, itu salah satu tanda atau ciri-ciri kalau memang fitrah keimanan kita sedang bagus gitu ya. Saya sendiri juga merasakan ketika memang spiritual kita bagus, maka kita beribadah pun juga rasanya nikmat gitu, rasanya manis banget, enak banget gitu. Sedangkan kalau misalnya kita sedang merasa kayak aduh kok baca Al-Quran itu susah banget ya gitu, terus kayak aduh kok kayaknya sholat tepat waktu kayaknya berat banget. Nah, itu bisa jadi memang salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda akar kita sedang tidak kokoh nih gitu, sedang tidak kuat menghujam ke tanah. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait batangnya gitu. Batangnya tuh kokoh menjulang ke langit. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa keimanan kita itu juga bisa dilihat dari kuantitas ibadah kita gitu. Biasanya ketika kita memang sedang merasa koneksinya bagus dengan Allah, maka otomatis juga kuantitas ibadahnya sebenarnya juga akan lebih meningkat seperti di bulan Ramadan gitu. Sama halnya juga dengan anak-anak gitu ya, anak-anak yang memang sudah punya koneksi yang bagus gitu, sudah punya kesadaran yang bagus terkait keimanan, maka dia akan lebih mudah untuk di-trigger melakukan ibadah-ibadah sifatnya ritual. Alhamdulillah banget saya ngerasa sih selama Ramadan kemarin, karena memang anak pertama itu sudah masuk usia latih, sudah mulai masuk hampir 7 tahun di tahun ini, maka sudah mulai dipersiapkan untuk melakukan beban-beban syar'i gitu, seperti sholat dan juga puasa Ramadan. Di tahun-tahun sebelumnya itu anak-anak nggak pernah saya suruh untuk puasa gitu, bahkan kalau mereka bangun sahur juga nggak apa-apa, kalau misalnya nggak bangun juga nggak saya bangunkan gitu, kecuali kalau dia memang request sebelumnya, oh iya bangunin sahur ya bunda gitu, karena mau ikutan puasa itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya nggak request saya nggak bangunkan. Di tahun ini sudah mulai saya bangunkan. Tapi alhamdulillah ketika karena memang sudah waktunya gitu, sudah memang waktunya anak ini untuk dilatih beban syar'i, pohonnya juga sudah mulai kuat gitu ya, sudah mulai tinggi,
maka kita nggak akan challenging untuk membangunkan anak-anak sahur gitu. Apalagi alhamdulillah banget, PR-nya kan sebenarnya puasa itu adalah bangun sahurnya ya gitu. Jadi drama-drama puasa tuh biasanya diawalin dari bangun sahur gitu. Anak-anak paling males banget kalau disuruh bangun sahur. Tapi anak-anak sih alhamdulillah mudah karena memang sudah terbiasa pola hidupnya itu sesuai gitu. Kami biasakan untuk tidur tuh di awal waktu. Maka ketika tidur di awal waktu, bangun sahurnya juga jadi on time gitu. Jadi nggak ada drama terkait bangun sahur gitu. Terus ternyata juga saya nggak nyangka, padahal tahun-tahun sebelumnya tuh anak pertama nggak pernah saya ajak puasa, tapi di tahun ini tuh alhamdulillah bisa langsung puasa full gitu sampai maghrib gitu. Ternyata memang kalau sudah memang waktunya gitu, sudah akarnya sudah siap gitu ya, ibaratnya akarnya sudah kokoh menghujam ke tanah, maka batangnya juga akan siap untuk ketika misalnya diterpa angin itu akan lebih kuat gitu, lebih tangguh gitu. Tapi beda halnya kalau misalnya anak-anak akarnya masih serabut gitu, meskipun batangnya kokoh, itu diterpa angin sedikit bakal mudah tumbang gitu. Karena memang banyak studi kasus ya, kayak anak-anak tuh waktu kecil bisa nih di encourage puasa full, tapi ketika udah akil balik justru malah ngerasa jadi malah lebih males lagi gitu. Jadi karena belum ada kesadaran buat puasa, malah semakin besar malah semakin susah untuk diajak puasa gitu. Kalau anak kecil kan masih cenderung relatif lebih nurut gitu, tapi udah gede lebih ada sifat rebel gitu ya, ingin memberontak gitu, malah jadi PR banget gitu karena akarnya belum kokoh nih gitu. Jadi ketika kalau akarnya belum kokoh, kita malah fokus ke batang gitu ya, fokus ke rutinitas ibadah, ya jadinya ketika ada terpaan angin gitu ya, gangguan dari luar, dari eksternal, yang mudah tumbang gitu. Nah itu yang saya rasakan ketika hal ini dianalogikan terkait Syajaratut Thayyibah gitu, karena memang kuncinya memang di akarnya ini, dan memang usia-usia dini gitu, itu memang kita fokusnya untuk menguatkan akar gitu, untuk bagaimana anak-anak cinta dulu nih kepada syariat Islam, cinta dulu kepada Allah, dan tahu kenapa harus puasa gitu ya. Terus tahu kenapa misalnya harus punya pola hidup yang benar dulu, pola hidup yang bagus dulu gitu, baru nanti bisa menjalankan beban-beban syariah dengan tanpa terpaksa gitu, karena memang polanya sudah terbentuk gitu, sudah sesuai dengan fitrah badannya, sudah sesuai dengan fitrah tubuhnya. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang saya nggak nyangka juga, ternyata bukan hanya puasa full sampai maghrib, tapi juga bisa konsisten gitu ya, konsisten puasa selama 30 hari. Nah ini juga Masya Allah, tabarakallah banget ternyata, ya meskipun nggak full 30 hari ya. Jadi karena ini puasa pertamanya dia, jadi ada bolong lah 9 hari gitu, tapi itu juga udah lumayan banget gitu. Ya itu saya nggak nyangka. Dan terkait konsistensi ya gitu, nah ternyata saya juga baru sadar gitu ya, kenapa yang pertama kali dilatih untuk di usia 7-10 tahun gitu ya, beban syariat pertama yang dilatih di usia 7-10 tahun itu di hadis itu adalah sholat dulu gitu, bukan puasa dulu. Kenapa sholat dulu? Karena memang sholat ini ibadah yang melatih konsistensi gitu, membentuk pola dulu gitu. Jadi kalau biasanya anak-anak yang terbiasa sholatnya sudah bagus, maka puasa Ramadan itu akan lebih mudah, jauh lebih mudah gitu. Karena melatih sholat itu, melatih konsistensi itu PR-nya justru lebih menantang ketimbang puasa bulan Ramadan. Karena kalau puasa bulan Ramadan itu kan ada momentum ya, ada hype-nya. Tapi kalau namanya sholat itu kan ibadah yang meskipun terkesannya simple gitu ya, nggak secapek puasa yang sampai maghrib, tapi dia konsisten gitu, terus-terusan gitu nih. Nah ini yang makanya mungkin ya salah satu hikmah kenapa yang dilatih itu adalah sholat dulu gitu, bukan puasa. Karena biasanya kalau sholatnya udah baik, puasanya juga nanti akan lebih mudah gitu, saum Ramadannya juga akan lebih mudah. Anak-anak yang sudah bisa menerima beban syar'i sholat dengan baik, melaksanakan beban syar'i sholat dengan baik gitu, maka beban untuk puasa Ramadan sebenarnya akan jauh lebih mudah. Nah ini yang juga jadi PR gitu buat di keluarga kami, bagaimana anak-anak ini
bisa lebih mencintai sholat, karena memang value dari sholat itu sendiri kan kita sedang ingin berinteraksi dan berkoneksi dengan Allah gitu. Kita mencintai Allah, dan salah satu bentuk mencintai Allah adalah dengan kita berzikir gitu kan. Salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah dengan sholat gitu. Nah, jadi itu sih salah satu deskripsi atau karakteristik terkait yang tadi, pohon yang batangnya kokoh, bisa dilihat dari rutinitas ibadah. Nah, yang terakhir adalah terkait buah yang manis. Jadi, ketika kita bisa merawat fitrah keimanan dengan baik, maka parameternya ya bisa dilihat dari buahnya gitu ya. Dari kita bisa merasakan buah yang manis dari pohon tersebut. Nah, begitu pun dengan diri kita dan juga anak-anak kita. Ketika misalnya kita melihat pohon anak-anak kita itu sudah menjadi pohon yang baik, kita sudah menjadi syajaratut thayyibah, pohon yang baik, maka akhlaknya anak-anak juga akan baik gitu. Kita bisa melihat anak-anak kita tuh bisa lebih attitude-nya lebih bagus gitu ya, lebih menyenangkan dipandang, jadi qurrata ayun gitu. Bukan menjadi anak yang menyebalkan, kita kayaknya kemerosoh banget gitu, capek banget sama anak-anak. Aduh, nih anak-anak jadi nambah beban kita. Enggak, tapi justru malah kita seneng sama anak-anak, bondingnya lebih seru lagi. Kayaknya anak-anak tuh ngangenin banget lah. Nah, itu salah satu karakteristik, salah satu tanda kalau memang fitrah keimanannya anak-anak tuh baik gitu. Jadi diukurnya adalah bukan pencapaian kuantitas semata gitu, bukan anak-anak sudah hafal berapa juz, atau anak-anak sudah bisa melakukan ini itu, bukan itu, tapi justru memang bagaimana kita semakin cinta ke anak-anak, karena anak-anak punya akhlakul karimah gitu, yang baik, yang mulia kayak gitu. Nah, itu yang juga jadi PR buat keluarga saya sendiri gitu. Bagaimana hasil dari Ramadan ini membentuk kepribadian anak-anak yang memang kepribadian Islami, yang kepribadian yang menyenangkan. Jadi anak-anak yang Masya Allah gitu. Kita punya harapan besar buat anak-anak kita nanti bisa menjadi solusi buat umat ke depannya, karena kita bisa melihat ada bibit-bibit kebaikan dalam anak-anak gitu. Nah, itu salah satu tanda gitu ya, fitrah keimanan di keluarga kita tuh sudah baik. Dan itu juga jadi PR buat kita semua, termasuk keluarga kami ya, untuk merawat fitrah keimanan. Dan semoga dengan momentum Ramadan kali ini bisa menjadikan keluarga kita semua jadi keluarga yang lebih baik lagi, anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus juga ya menjadi syajaratut thayyibah seperti yang diharapkan di Quran surat Ibrahim ayat 24-25 yang tadi kita bahas. Oke, Ayah Bunda, itu aja sharing-sharing atau diskusi atau ngobrol-ngobrol terkait merawat fitrah keimanan. Bagaimana Ayah Bunda sekalian, apa sudah punya beberapa ide kira-kira kayaknya bisa nih kita melakukan beberapa tips and tricks gitu ya untuk merawat syajaratut thayyibah ini, supaya merawat diri menjadi syajaratut thayyibah dan merawat keluarga menjadi syajaratut thayyibah. Komen ya kalau misalnya ada saran-saran atau misalnya mau diskusi lebih dalam, kita saling diskusi aja, karena memang saya bukan expert gitu. Saya juga di sini sharing hasil belajar saya selama ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.